Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Jemaat kami undang untuk berdiri. Terimalah votum Mazmur 29 ayat 1 sampai 2. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita mulai kebaktian ini. Tuhan berada di bait suci-Nya. Mari berlutut, seluruh bumi lihat hadapannya. Berdiam diri di hadapannya. Amin. Jemaat disilakan untuk duduk. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena hari ini kita kembali boleh beribadah untuk menghadap Tuhan. Pujilah nama Tuhan, glory, haleluya. Karena Tuhan kita sumber rahmat, sumber terang yang kekal. Bawalah jiwamu kepada Tuhan dengan memasyurkan namanya. Mari kita bersama bermazmur dengan pujian, terpujilah namamu. Penebus kami memuji kasih dan rahmat-Mu. Sungguh besar kuasa
Dengan segala puji, hormat, serta syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Engkau sumber rahmat dan sumber terang yang kekal. Saat ini kami boleh berkumpul untuk beribadah. Semua ini karena anugerah-Mu. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami ini dari awal hingga akhir. Biarlah Roh Kudus menolong kami, sehingga ada kuasa, ada berkat serta hikmat dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Gloria Patri. Dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah kita Maha Kasih, dengan darah-Nya yang kudus tercurah bagi kita, sehingga dosa-dosa kita telah ditebus-Nya. Mari serahkan hidup kita kepada-Nya, mohon ampun padanya atas pelanggaran yang masih kita perbuat. Melalui pujian, Tuhan ampuni dosaku. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, Maha Kudus, dan Maha Pengampun. Karena firman Tuhan berjanji dalam Mazmur 32 ayat 5, "Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku." Jemaat dimohon untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, mari saat ini kita datang kepada Tuhan, kita mohon pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kita. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu dan Maha Kasih. Engkau mengetahui segala sesuatu yang telah kami lakukan, bahkan dosa kami yang paling kecil sekalipun Engkau mengetahuinya.
Tuhan, ampuni dosa kami Tuhan. Kami datang kepadamu mengakui semua pelanggaran kami, dan kami malu akan dosa kami. Tuhan, ampunilah kami. Kami juga percaya bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kasih, yang mau mengasihi kami. Engkau datang ke dunia ini menebus dosa kami. Tuhan, kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk semua pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi kita yang telah bertobat, mengakui dan bertekad meninggalkan dosa, marilah kita dengar janji Tuhan dalam 1 Yohanes 2 ayat 12. Aku menulis kepadamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Dan marilah kita dengar petunjuk hidup baru bagi kita yang telah diampuni oleh Tuhan dan menerima janji berkat-Nya. Efesus 4 ayat 23 sampai 24. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Keterbatasan kita sebagai manusia, dosa, pelanggaran, dan bahkan jauh dari Tuhan. Tetapi ada satu pribadi yang mengasihi kita, yaitu Tuhan Yesus. Maka apa yang dapat kita perbuat? Kecuali ingin jadi berkat. Mari kita bersama nyanyikan pujian, Aku Ingin Jadi Berkat. Hidup jauh dari Tuhan.
membuka Alkitab kita. Bacaan bertanggapan hari ini diambil dari Yesaya 58 ayat 1 sampai 12. Mari kita baca bergantian. Saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara ayat kedua dan seterusnya. Dan ayat yang ke-12 kita baca bersama-sama. Yesaya 58 ayat 1 sampai 12. Kesalehan yang palsu dan yang sejati. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya, mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kuhendaki dengan mengadakan hari merendahkan diri? Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan, berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, "Ini aku," apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada samamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Bersama-sama. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan pada kesempatan ini. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah itu untuk memuliakan Allah. Jangan sia-siakan kesempatan hidup yang Tuhan berikan, agar berkenan menjadi berkat bagi sama. Seperti dalam pujian yang kita nyanyikan, menjadi berkat. Melayani
kami undang untuk bangkit berdiri. Mari orang yang percaya kepada Tuhan, bersama gereja Tuhan sepanjang masa dan segala abad, marilah kita ikrarkan kembali pengakuan iman kita dengan tegas, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bacaan ayat mas kita diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 25. Mari kita baca sebanyak 2 kali berturut-turut. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Kita akan diberkati dengan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Pergunakanlah kesempatan hidup kita saat ini hanya untuk melayani Tuhan. Dan dengarkanlah suara Tuhan, karena melayani adalah anugerah. Mari kita bersama angkat pujian, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Tuhan, pakailah hidupku. Waktu kami silakan. Pakailah
ini kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, pakailah kami untuk kami bisa belajar kebenaran firman-Mu. Terlebih Tuhan, kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, pakai juga hamba-Mu ini yang penuh dengan keterbatasan, boleh memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Tuntunlah kami Tuhan dalam mendengar kebenaran firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita pada hari ini dari Yesaya 58 ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Kesalehan yang palsu dan sejati. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikan juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kamu sebut berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan, berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merkah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan baris belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk pada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau ingini sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah bagi kita yang membaca, merenungkannya, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin bagi kita orang Indonesia tidak lagi asing begitu ya dengan kata pencitraan. Biasanya kata pencitraan ini begitu tenar ketika adanya pilkada, pilpres, dan lain sebagainya. Pencitraan ini dilakukan atau dikenakan kepada orang yang melakukan atau mengatakan tindakan yang baik, tetapi sebenarnya motivasinya itu salah. Biasanya mereka hanya ingin menarik perhatian orang lain dengan memanipulasi, dengan mengatakan kata-kata yang baik dan indah, yang terkesan benar, juga melakukan hal-hal yang baik dan juga terkesan benar.
Tetapi saudara-saudara yang kasih Tuhan, sejatinya orang yang melakukan pencitraan ini tidak akan pernah menjadi berkat. Namun ternyata banyak orang yang sudah percaya Tuhan pun melakukan pencitraan. Padahal kita semua tuh tahu kalau Tuhan itu, kita itu nggak bisa melakukan pencitraan di hadapan Allah. Karena Allah mengetahui sampai kedalaman hati kita, di mana motivasi dan niat kita untuk melakukan sesuatu dan mengatakan sesuatu itu ada. Di dalam Alkitab ada begitu banyak teguran, baik itu teguran secara langsung dan keras kepada bangsa Israel yang seringkali melakukan pencitraan. Salah satunya ada di dalam Yesaya yang tadi kita baca bersama-sama. Di dalam Yesaya 58 ini sebenarnya bagian dari nubuatan Yesaya tentang pemulihan bangsa Israel pasca Allah menjatuhkan hukuman. Nah, ini masih nubuatan, belum terjadi. Tetapi di tengah-tengah syairnya tentang pemulihan ini, Nabi Yesaya kembali menegur bangsa Israel. Dikatakan di ayat pertama, serukanlah kuat-kuat. Jadi Allah memerintahkan Nabi Yesaya untuk memperkatakan dengan keras, dengan lantang, memberitahukan kesalahan bangsa Israel. Dan di ayat ini juga dikatakan keturunan Yakub. Makna dari keturunan Yakub ini berarti merujuk langsung kepada bangsa Israel, umat pilihan Allah, di mana Allah sendiri yang memilih bangsa ini. Dan kita melihat dalam kehidupan bangsa Israel adalah bangsa yang takut akan Allah, dan dia seringkali melakukan banyak aktivitas rohani dengan ketat dan tekun. Tetapi dikatakan di ayat yang kedua ini, kita bisa melihat ada 2 kali penekanan kata suka. Yang pertama, memang setiap hari mereka mencari aku dan suka mengenal. Terus di bagian selanjutnya, mereka suka mendekat menghadap Allah. Kata suka ini bukan berarti mereka benar-benar rindu kepada Allah, tetapi karena saya suka. Saya suka dilihat oleh orang-orang di sekitar saya sebagai bangsa Israel yang takut kepada Allah, yang taat kepada perintah Yahweh. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada bagian ini sebenarnya Yesaya memakai 2 contoh. Pertama, contoh puasa, dan di perikop selanjutnya itu tentang hari Sabat. Cuma pada bagian ini kita akan mengulas tentang yang puasa. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, di ayat yang ketiga kita melihat ada pertanyaan dari bangsa Israel. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikan juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan, dari pertanyaan ini kita bisa mengindikasikan bahwa sebenarnya ketika mereka melakukan puasa, mereka itu sedang ingin mencari apa keuntungan yang bisa saya dapat dari Tuhan ketika saya melakukan puasa. Kalau kita bisa bahasakan dalam bahasa kita saat ini, Tuhan, saya udah puasa nih, saya dapat apa nih dari Tuhan? Tuhan, saya udah puasa, seharusnya Tuhan mengindahkan saya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih Tuhan, mereka melakukan semua ibadahnya itu karena mereka suka dilihat sebagai bangsa yang saleh, yang hidupnya sangat saleh. Selain itu juga karena kesukaan mereka itu melakukannya tuh dengan ketat gitu ya. Pokoknya semua peraturan tuh harus dilakukan dengan baik begitu. Tetapi di ayat yang ke-3b sampai ayat yang ke-5 kita melihat bahwa Yesaya mengatakan kamu tuh berpuasa dengan pengertianmu sendiri. Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih melakukan hal-hal yang tidak baik. Mereka masih melakukan yang namanya mendesak buruhnya, pekerjanya, begitu ya. Mereka tidak mengindahkan orang, mereka tidak memperhatikan dan tidak menolong orang lain yang lemah. Karena sejatinya puasa seharusnya adalah ketika kita berpuasa, ketika bangsa Israel berpuasa, itu adalah momen di mana mereka sepenuhnya bersandar kepada Tuhan, mencari kehendak Tuhan, dan juga
mengasihi sesama dengan cara menolong dan memperhatikan orang-orang yang lemah di sekitar mereka. Yesaya mengatakan dengan tegas di ayat yang ke-6 sampai 8, bukan puasa yang dikehendaki oleh Allah lah yang mereka lakukan, yang bangsa Israel lakukan. Karena apa? Karena Tuhan itu menghendaki ketika kita berpuasa, ketika bangsa Israel berpuasa itu, kita tuh mau mengasihi orang lain, kita mau berbagi dengan orang lain. Tentunya dengan motivasi yang benar Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita melakukan sesuatu yang baik, motivasi kita adalah untuk memuliakan Allah. Mungkin sampai di sini kita bisa berpikir begitu ya, kok jadi orang yang rohani itu susah banget ya, ribet. Nanti kalau kelihatan rohani disangkain pencitraan gitu ya, sok-sok rohani gitu ya. Ya udahlah, mendingan jadi orang biasa aja lah. Ya kan semua orang juga melakukan hal yang kayak gitu. Ya udahlah, biasa aja lah, nggak perlu kita kelihatan rohani. Cuma yang dikasih Tuhan, jika kita berpikir demikian, mungkin kita mulai lupa apa sebenarnya tujuan hidup kita sebagai umat yang sudah ditebus oleh Allah, yaitu menjadi saksi Kristus, di mana banyak orang di sekitar kita seharusnya ketika kita hadir di tengah-tengah mereka, kita itu bisa memancarkan kasih Kristus sehingga mereka mengenal kasih Kristus itu. Karena itu di ayat yang ke-8 dikatakan pada waktu itu terangmu akan merekah seperti fajar. Ketika kita dengan kebenaran kita, dengan motivasi yang benar dan melakukan kehendak Allah, kita akan menjadi terang yang menyingkirkan kegelapan itu dari orang-orang di sekitar kita. Kita akan memperkenalkan kasih Kristus itu kepada mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ke-9, kita melihat pada waktu itu engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Ya, saya ingin menegaskan kembali kepada bangsa Israel, kalau kamu melakukan puasa seperti yang dikehendaki Allah, dan ketika kamu melakukan puasa dengan pengertian yang benar dan motivasi yang benar, yaitu untuk memuliakan Allah, maka Allah akan mengindahkan kamu, maka Allah akan menolong kamu, maka Allah akan menyertai kamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentunya ketika hal itu terjadi, itu adalah sesuatu yang indah, bukan? Namun sayangnya kalau kita melihat terus begitu ya, kehidupan bangsa Israel tidaklah demikian Bapak Ibu Saudara-saudari. Karena itulah Allah mengizinkan mereka menerima hukuman, karena mereka hanya melakukan ibadah hanya sekedar pencitraan, hanya ingin sekedar dilihat orang lain baik dan saleh, hanya sekedar ingin mendapatkan sesuatu dari Tuhan, bukan untuk Tuhan. Allah menghukum mereka, Allah mengizinkan mereka kalah. Bahkan kalau kita pelajari sampai selanjutnya, di pasal-pasal selanjutnya, kota Yerusalem akan dihancurkan. Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan, kota Yerusalem ini merupakan pusat ibadah bangsa Israel pada waktu itu. Ketika mereka harus melakukan menyerah begitu ya, menyerah kepada musuh, mereka harus dibuang, mereka harus jauh dari Yerusalem, dan Yerusalem pun dihancurkan Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam nubuatan Yesaya atau pemberitaan Yesaya tentang dosa bangsa Israel ini tidak hanya berhenti sampai penghukuman. Dikatakan Allah tidak berhenti hanya meminta Nabi Yesaya menyampaikan, kamu berdosa, ini dosamu, dan aku menghukum kamu karena kamu berdosa. Enggak Bapak Ibu Saudara-saudari. Tapi Allah juga memerintahkan Yesaya untuk memberitakan tentang pemulihan. Di mana pemulihan itu akan terjadi ketika bangsa Israel, umat pilihan Allah itu bertobat, kembali kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka janji pemulihan itu akan dikenapi. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mungkin pada waktu itu bangsa Israel memikirkan bahwa janji pemulihan itu akan digenapi melalui hadirnya Mesias,
di mana pemahaman mereka Mesiasnya adalah seseorang yang punya kekuatan dan power yang luar biasa yang akan membebaskan mereka, membawa mereka kembali ke tanah perjanjian dan membangun kembali kota Yerusalem. Namun, bagaimana dengan kita saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudari? Mungkin ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang ketika kamu jadi Kristen, kamu harus tetap fokus kepada Tuhan. Ada begitu banyak khotbah yang sudah mengkhotbahkan hal ini. Dan ketika saya praktek di sini pun, rata-rata khotbah yang saya bawakan itu adalah konteksnya sebagai orang percaya yang sudah mulai melenceng, ayo fokus lagi. Nah, mungkin kita, kok khotbahnya isinya ini lagi, bosen. Tapi jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sadar atau enggak, sebagai orang Kristen kita bisa sangat mungkin jatuh ke dalam pelanggaran dan dosa yang sama yang dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Kita bisa melakukan ibadah, kita bisa taat, terlihat taat gitu ya di depan orang-orang. Kita bisa, mungkin orang-orang menilai kita sebagai orang Kristen yang wah luar biasa gitu. Tapi bagaimana dengan hati kita? Sudahkah kita sungguh-sungguh melakukan semuanya itu di dalam kebenarannya, di dalam kebenaran Allah, dan melakukannya itu semua untuk motivasi memuliakan Allah? Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih Tuhan, jelas pada saat ini kita sudah tahu tentang kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini. Bahkan Tuhan Yesus telah bangkit dan Tuhan Yesus telah naik ke surga. Kita tahu bahwa janji pemulihan itu bukan hanya sekedar membangun kembali kota Yerusalem sebagai pusat ibadah. Tetapi lebih daripada itu, Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan, janji pemulihan itu ada di dalam pengorbanan Tuhan Yesus. Di mana kita sebagai manusia berdosa, yang relasinya sudah begitu hancur, karena dosa kita nggak bisa lagi berelasi secara langsung dengan Allah. Namun dengan kehadiran Tuhan Yesus di dunia ini, dengan pengorbanan Tuhan Yesus, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, Tuhan Yesus di dalam kehidupannya, Dia tahu kehendak Allah, Dia melakukannya dengan motivasi untuk membawa manusia berdosa ini kembali kepada relasi dengan Allah. Hal itulah yang seharusnya kita lakukan ketika kita melakukan dan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Motivasi di dalam diri kita. Karena kita adalah umat yang telah menerima janji pemulihan Allah. Pemulihan ini sudah digenapi melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus ini, relasi antara manusia dengan Allah sudah dibangun kembali. Di atas dasar yang tidak bisa dihancurkan lagi, yaitu di atas dasar kasih Allah, darah Yesus yang tertumpah, anak Allah, Sang Mesias. Dengan hanya oleh karena anugerah Allah, dan hanya oleh karena penebusan Yesus Kristus, kita diberikan anugerah dan diberikan berkat yang begitu luar biasa, yaitu anugerah keselamatan dari Allah, kehidupan yang kekal. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan, pertanyaannya sekarang adalah apa yang mau kita lakukan ketika kita sudah mengetahui tentang janji pemulihan yang Tuhan berikan ini. Ketika kita sudah belajar tentang menjadi seorang Kristen yang harus hidup mempunyai motivasi untuk memuliakan Tuhan, melakukan segala sesuatu sesuai dengan kebenaran yang Tuhan mau. Apa yang mau kita lakukan? Apa yang mau kita lakukan ketika kita tahu bahwa kita sudah menerima berkat yang begitu luar biasa, yang sempurna, yaitu pengorbanan Tuhan Yesus? Maukah hidup kita saat ini menjadi berkat juga bagi orang lain? Satu kali ketika saya belum masuk saat sih, waktu itu saya masih bekerja, saya mendengar satu kesaksian dari seorang mama-mama. Mama-mama ini ngomong ke saya, Cianing, kemarin anak saya nyanyi lagu-lagu rohani gitu.
ya masih belajar ngomong gitu, jadi kayak masih nggak jelas gitu. Oh iya, puji Tuhan gitu kan, kayak wah, anak kecil udah diajarin lagu rohani, udah diajarin untuk memuji Tuhan. Kemudian berapa hari berikutnya dia cerita lagi gitu ya, anak saya udah belajar lagu rohani begitu. Sampai satu hari sang mama ini bilang, neneknya, jadi poponya si anak ini sebenarnya orang yang belum percaya kepada Kristus. Tapi sang nenek ini mengatakan demikian, kok saya merasa senang, merasa teduh ya ngelihat cucunya ini nyanyi lagu rohani gitu. Sampai akhirnya ya singkat cerita nenek ini, poponya ini mau gitu ya ke gereja, saya mau kenal Tuhan Yesus deh. Kenapa? Alasannya karena anak kecil ini nih. Mungkin anak kecil ini belum tahu tentang pengajaran Kristen yang seperti kita saat ini. Mungkin dia masih kecil. Saya lupa usianya sekitar 3 tahun kalau nggak salah ya waktu itu. Tapi hidupnya, Bapak Ibu Saudara-saudari, sudah menjadi berkat. Dengan kepolosan dia, dengan keterbatasan dia berkata-kata, menyanyikan lagu-lagu rohani, Tuhan bisa memakai anak ini menjadi saluran berkat, yaitu membuat si popohnya ini mau mengenal Tuhan Yesus. Mungkin kesaksian dari si mama ini saya pikir, wow, luar biasa ya, seorang anak kecil bisa dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Apalagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan. Kita sudah hidup menjadi orang Kristen mungkin bertahun-tahun, mungkin dari kecil. Mungkin kita lahir dari keluarga Kristen. Kita sudah banyak tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Kita sudah mungkin sering memperkatakan firman Tuhan. Mungkin kita juga sering melakukan firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan, kita harus tetap fokus pada motivasi kita untuk memuliakan Tuhan, melakukan segala sesuatu kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan percayalah, dengan pertolongan Roh Kudus, hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Ingatlah bahwa kita adalah orang yang telah menerima janji pemulihan itu. Hidup kita sudah dipulihkan. Maka saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan, hidup kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita bisa memancarkan kasih Kristus, membuat orang melihat kebenaran firman Tuhan, membuat orang-orang melihat kasih Kristus dan merasakannya melalui hidup kita. Kita adalah yang memperbaiki tembok yang tembus dan yang membetulkan jalan yang rusak. Karena apa? Kita sudah menerima janji pemulihan itu. Saat ini, maukah hidupmu dipakai untuk menjadi berkat bagi orang lain mengenal Allah di dalam hidupnya? Dan mereka pun bisa menerima janji pemulihan dan berkat itu melalui teladan hidup kita. Mari kita saat ini berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu hidup kami mungkin tidak sempurna Tuhan. Kami seringkali jatuh pada kehidupan dan kesalehan palsu. Tuhan ampuni kami Tuhan. Kami malu, kami berduka dengan dosa kami ini Tuhan. Karena itu Tuhan, kami percaya janji pemulihan itu sudah kami terima. Dan hidup kami hari lepas hari akan terus mengalami pemulihan demi pemulihannya. Tuhan, karena itu kami juga mau Tuhan pakai hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, mari saat ini kita mau berdoa, kita menaikkan pokok doa syafaat kita. Yang pertama kita berdoa bagi jemaat yang sakit dan jemaat yang lanjut usia, untuk Bapak Hendrik Bekri, Ibu Yeyen Bekri, Bapak Andre, Ibu Ayang, Ibu Alen, dan mungkin beberapa jemaat lainnya yang Bapak Ibu Saudara-saudari tahu, Bapak Ibu bisa sebutkan namanya. Juga untuk jemaat yang lanjut usia, Bapak Lim Gyoksan, Bapak Lim Bunsuy, Bapak Dede,
Ibu Erlina, Ibu Anmawati, dan lain sebagainya. Kita bisa dukung mereka dalam doa. Kemudian kita juga berdoa bagi gereja untuk persiapan ibadah online maupun juga live streaming dari gereja-gereja, dan juga kita berdoa terkhusus untuk gereja kita dalam ibadah online gereja KU, kebaktian umum, dan juga sekolah minggu. Kiranya Tuhan terus memberkati dan menolong untuk para petugas yang boleh melayani supaya mereka juga tetap sehat dan mereka dapat bersukacita di dalam pelayanan. Kemudian kita juga akan berdoa bagi bangsa dan negara kita, terkhusus untuk pandemi COVID ini. Beberapa daerah dan beberapa negara sedang mengalami kenaikan lagi ya jumlah penderita COVID. Kita mohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang memampukan kita untuk kita tetap terus bertahan dan juga tetap memiliki tubuh yang sehat. Berdoa juga untuk mungkin masa pemulihan di berbagai daerah di Indonesia, terkhususnya yang mengalami bencana alam. Dan juga kita berdoa untuk keamanan daerah-daerah yang rawan konflik, khususnya untuk di Papua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami untuk boleh beribadah dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan juga kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, terkhususnya sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan tolong berkati mereka, Tuhan juga tolong pemulihan demi pemulihan yang sedang mereka alami, juga perobatan yang ada. Tuhan tolong supaya mereka bisa kembali beraktivitas dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia. Tuhan, di masa tuanya ini, sungguh kami mohon pertolongan Tuhan, penghiburan Tuhan, karena di masa tua ini tentu adalah masa di mana mereka mengalami kelemahan tubuh, juga mungkin mengalami rasa kesepian. Tuhan tolong berkati mereka. Tuhan juga kiranya mau menggerakkan setiap kami yang ada di sekeliling mereka untuk boleh menghibur dan menguatkan mereka dan mendampingi masa tua mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja di Indonesia yang saat ini masih harus ibadah online, beberapa di antaranya Tuhan, maupun live streaming. Tuhan tolong berkati. Terkhusus Tuhan untuk gereja kami yang melakukan ibadah online di dalam KU, kebaktian umum, dan juga sekolah minggu. Tuhan tolong kami supaya kami bisa tetap hikmat mengikuti ibadah ini, dan juga Tuhan bagi setiap petugas yang ada, Tuhan tolong berikan mereka kesehatan, berikan mereka damai sejahtera daripada Tuhan dan pertolongan Tuhan untuk kehidupan mereka hari lepas hari, dan dalam pelayanan ini mereka juga boleh merasakan sukacita dari Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, terkhususnya untuk pandemi COVID ini Tuhan. Ada beberapa daerah yang sekarang ini mulai mengalami kembali tingkat penderita COVID-nya Tuhan. Tuhan, kami mohon Engkau yang berdaulat menanggulangi segala sesuatu pandemi ini Tuhan. Biarlah setiap kami jemaat-Mu, umat-Mu, dimanapun kami berada, kami boleh terus menjaga kesehatan kami, dan kiranya Tuhan terus menolong kami untuk kami boleh memiliki tubuh yang fit, tubuh yang sehat Tuhan, dan kami dapat melakukan aktivitas kami. Berdoa juga Tuhan untuk beberapa daerah yang mengalami bencana alam dan juga konflik. Tuhan tolong supaya pemerintah setempat bisa menanggulanginya, berikan mereka hikmat bijaksana Tuhan supaya semuanya bisa ditangani dengan baik dan tepat waktu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Mari saat ini kita berdoa, kita membawa pergumulan kita pribadi. Tuhan, Engkau tahu betapa kami lemah, betapa kami terbatas. Kau tahu juga Tuhan betapa kami memiliki banyak sekali pergumulan di dalam hidup kami. Tuhan, kami rasanya nggak sanggup, kami rasanya nggak mampu untuk menghadapi pergumulan kami. Tolonglah kami Tuhan, kami boleh terus berjalan bersama dengan Tuhan menghadapi setiap pergumulan yang ada. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita akan menutup doa syafaat kita dengan doa Bapa kami.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita akan bersyukur pada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengantar ayat persembahan diambil dari Ulangan 16 ayat 16b sampai 17. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Atas segala kebaikan Tuhan yang telah dipelihara hidup kita, apa yang kita perlukan telah disediakannya. Jemaat Tuhan, mari kita bersama mengangkat pujian persembahan syukur atas segala berkat-Nya dengan pujian, pakai hidupku ini. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Inilah kami Tuhan, pakailah hidup kami agar berguna bagi sesama. Kami bersyukur atas kesempatan hari ini, jika kami akan memberikan persembahan, kiranya Bapa sucikan dan kuduskan, agar berguna sebagai sarana pelayanan bagi hamba-hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita akhiri ibadah kita hari ini dengan pujian doksologi dan ditutup dengan doa berkat serta pengutusan oleh Saudari Dwi Aning. Terkasih dalam Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang menjadi berkat. Mari kita memulai hidup kita yang baru ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera, pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, jemaat yang dikasih dalam Tuhan, ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.